Assalamualaikum Bapak Ibu. Hari ini saya coba buatkan tutorial bagaimana kita akan melakukan aktivasi atau mendaftar di akun Live Worksheet untuk pembuatan LKS online ya Bapak Ibu ya, LKS interaktif. Nah, pertama Bapak Ibu buka Google Chrome tampak seperti pada layar ini. Kemudian setelah itu Bapak Ibu tinggal ketikkan Live Worksheet pada kolom pencarian di atas, di address ya. Nah, setelah itu tinggal diklik enter saja Bapak Ibu. Oke, nah dia ada di paling atas. Kita klik saja link paling atas. Pastikan bahwa alamatnya adalah www.liveworksheet.com. Kita klik ya. Nah, nanti nampak seperti ini Bapak Ibu. Nah, untuk penggunaan pertama kali, Bapak Ibu harus mendaftar terlebih dahulu. Tetapi kalau Bapak Ibu sudah punya akunnya, maka Bapak Ibu tidak perlu mendaftar, cukup login. Nah, di sini ada Teacher Access. Jadi kita klik di sini tanda panahnya ke bawah. Nah, karena Bapak Ibu belum punya akunnya, Bapak Ibu klik Register. Tetapi kalau nanti sudah punya akunnya, tinggal diklik atau tinggal diketikkan username dan password. Nah, saya akan buatkan cara bagaimana kita mendaftar dari awal ya. Klik register. Nah, Bapak Ibu isi informasi yang ada di sebelah kiri, username. Bapak Ibu silahkan pilih username-nya apakah mau pakai nama Bapak Ibu sendiri atau nama alias. Terserah, misalnya di sini saya menggunakan nama Ari Hermawan, oke. Nah, bebas ya Bapak Ibu boleh menggunakan user apapun, boleh ditambahin angka dan seterusnya. Oke ya. Terus kemudian passwordnya, di sini password yang diminta adalah password baru. Nah, passwordnya boleh terserah Bapak Ibu, bebas, yang penting Bapak Ibu ingat. Ya, bebas, yang penting ingat. Misalnya di sini saya buat passwordnya ASDF 1 2 3 4. Ini hanya contoh ya. ASDF 1 2 3 4. Nah, lalu email. Nah, emailnya yang mana? Kita gunakan email yang ada di akun Google kita saja Bapak Ibu. Saya cek email saya. Bagaimana ngecek emailnya? Ada di pojok kanan atas ya di Google Chrome ya. Saya klik. Nah, di sini ada emailnya. Email saya buburnaikturun@gmail.com. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu ya. buburnaikturun@gmail.com. Nah, ini diminta untuk repeat email atau untuk mengulangi lagi email yang kita tuliskan. Saya copy saja dari atasnya Bapak Ibu. Copy, kemudian di kolom bawah saya pastekan di sini. Nah, oke. Lalu diminta country-nya, negaranya. Bapak Ibu bisa klik, kemudian geser ke bawah, Bapak Ibu cari Indonesia. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Klik Indonesia. Terus Bapak Ibu klik I'm not a robot. Klik. Ditunggu. Lalu kemudian bagian bawahnya di checklist Bapak Ibu. Saya sudah membaca persyaratan dan seterusnya. Saya klik. Lalu bawahnya lagi saya klik register. Nah, diklik register ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, saya simpan saja Bapak Ibu biar tidak lupa. Save. Nah, ketika kita sudah berhasil untuk registrasi, maka akan muncul seperti ini. Terima kasih Anda telah melakukan registrasi. Silahkan buka email Anda untuk aktivasi account. Baik, saya akan buka tab baru di bagian atas ini ya. Saya klik tanda tambah. Klik. Oke. Lalu saya buka Gmail. Mail, lalu enter. Nah, tinggal saya buka
Gmail Bapak Ibu, Gmail Google, atau kalau Bapak Ibu muncul tanda seperti ini boleh juga lewat sini. Ada tulisan Gmail. Kita klik Gmail. Jadi kita periksa email kita. Nah di sini sudah ada email dari Live Worksheet. Welcome to Live Worksheet. Nah, saya klik ya Bapak Ibu ya. Oke, nah di sini cara aktivasinya Bapak Ibu tinggal mengikuti perintah yang ada di sini. Terima kasih telah melakukan registrasi di liveworksheet.com. Silahkan klik link berikut untuk aktivasi. Kita klik ya Bapak Ibu ya di sini ya. Yang warna biru yang ada di tengah kita klik. Ya. Nah, akun Anda telah diaktifasi. Sekarang kamu bisa login dengan username dan password. Oke, Bapak Ibu jangan lupa ya, tadi sudah ada username dan passwordnya ya. Tinggal kita klik di sini, Teacher Access, kita klik. Lalu, nah, karena tadi sudah kita save, sudah muncul nama kita di sini. Tetapi kalau Bapak Ibu lupa, Bapak Ibu bisa tuliskan. Tadi usernya apa? Terus kemudian password yang Bapak Ibu masukkan apa? Nah, oh, saya lupa tadi password username-nya apa, Pak? Boleh pakai email. Ini pilihannya boleh pakai email ya. Nah, kebetulan tadi email saya adalah buburnaikturun@gmail.com. Oh, pastikan penulisan emailnya benar ya Bapak Ibu ya. Terus password saya tadi adalah ASDF1234. Oke, lalu kalau saya klik remember me, maka browser ini akan mengingat username dan passwordnya ketika saya nanti login. Jadi saya checklist saja di sini Bapak Ibu, lalu kemudian saya klik enter. Nah, oke. Nah, ini username saya, namanya sudah muncul di atas ini Bapak Ibu. Nah, selanjutnya bagaimana? Kita sudah selesai Bapak Ibu, kita sudah memiliki akun liveworksheet.com. Nah, ada beberapa fitur yang perlu saya perkenalkan Bapak Ibu. Di bagian atas itu ada namanya Interactive Worksheet. Saya klik saja ya Bapak Ibu ya. Ketika saya klik, maka saya akan menemukan banyak sekali live worksheet yang sudah dibuat oleh orang lain. Nah, ini. Kita juga bisa pilih misalnya kita mau yang berbahasa Indonesia saja, klik Indonesian. Ya, Indonesian di sini. Nah, ini banyak pilihan Bapak Ibu. Nah, tetapi untuk kesempatan ini kita tidak akan menggunakan milik orang lain, tapi kita akan membuat live worksheet kita sendiri. Maka yang kita klik adalah Make Interactive Worksheet yang tengah ya Bapak Ibu ya. Kita klik yang tengah. Oke, lalu kita klik yang bagian Get Started. Kita klik ya, bagian ini ya Bapak Ibu ya, klik. Nah, kemudian kita diminta untuk upload LKS yang sudah kita buat atau LKPD yang sudah kita buat dalam bentuk PDF atau JPEG. Ya, caranya bagaimana? Kita klik Choose File. Oke, lalu saya akan menggunakan LKS yang sudah saya buat dalam bentuk PDF. Saya klik, lalu saya open. Baik, jika sudah saya klik upload. Nah, ingat ya Bapak Ibu ya, filenya tidak boleh lebih dari 5 MB ukurannya. Kalau sudah saya klik upload. Kita tunggu. Nah, sampai sudah terupload seperti ini. Nah, pertama saya di sini akan membuat atau memasukkan video terlebih dahulu Bapak Ibu. Nah, di sini kan pada LKPD ini diminta perhatikan tayangan video tentang bangun datar dengan seksama sebelum mengerjakan soal-soal berikut. Nah, kita buat
kotak Bapak Ibu. Cara membuat kotaknya, nah di sini kan ada tanda tambah. Kita klik, kemudian kita geser. Kita klik, tahan, geser ya. Diklik di pojokan ya Bapak Ibu ya. Klik, tahan, geser sampai di tempat pojok yang sebelahnya. Di bawah ya. Kalau tadi mulainya dari pojok atas, dilepaskan di pojok bawah. Kita lepas. Ya, sudah. Kalau sudah, kita menuju ke tab baru. Bagian atas ini diklik tambah atau new tab ya Bapak Ibu ya. Diklik tambah. Ini bagian atas. Tambah. Terus kemudian Bapak Ibu silakan buka YouTube. youtube.com. Lalu Bapak Ibu bisa cari video manakah yang ingin Bapak Ibu masukkan ke dalam live worksheet Bapak Ibu. Misalnya di sini saya masukkan karena di situ tadi soalnya adalah bangun datar, saya cari videonya bangun datar kelas 3. Oke. Nah, di sini saya pilih salah satu. Nanti Bapak Ibu bisa ambil videonya yang paling sesuai dengan kelas atau dengan yang ingin Bapak Ibu ajarkan. Atau Bapak Ibu bisa juga membuat videonya sendiri ya Bapak Ibu ya. Saya klik. Kemudian saya kopikan address-nya. Di sini ya, bagian atas ya Bapak Ibu ya, saya klik. Nah, itu otomatis terblok. Ketika sudah terblok, tinggal saya klik kanan, kemudian copy. Kalau sudah, saya menuju ke tab yang sebelumnya. Yang ini YouTube-nya boleh saya close ya Bapak Ibu ya, saya tutup. Nah, link tadi saya akan pastekan di bagian kotak yang sudah kita buat. Klik kanan, kemudian paste di sini. Nah, nanti videonya sudah akan masuk ke dalam live worksheet kita ya. Kalau kita mau coba lihat, di samping kanan atas ini sebelah kiri ada tulisan preview Bapak Ibu. Kita klik preview, apakah benar-benar videonya sudah ada ke dalam live worksheet kita atau belum. Nah, seperti ini Bapak Ibu, ternyata videonya sudah masuk ke dalam live worksheet kita. Nah, kita akan lanjutkan berikutnya. Nah, untuk kembali ke berikutnya gimana? Kita klik lagi di sebelahnya edit. Klik edit ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah klik edit, muncul kembali lagi seperti ini. Nah, kita ke bawah. Kita menuju ke soal pilihan ganda atau multiple choice. Nah, pada soal pilihan ganda, nanti harapannya siswa tinggal klik jawabannya, maka otomatis akan langsung lanjut ke soal berikutnya. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Pada option jawaban ini tinggal kita kotakin. Nah, seperti ini. Nah, kemudian khusus untuk soal pilihan ganda, Bapak Ibu harus berikan kode. Nah, kebetulan ini adalah jawaban yang benar. Untuk jawaban yang benar, pilihan ganda, saya masukkan kode select ×2 yes. Oke ya, itu untuk jawaban yang benar. Kemudian kotak berikutnya untuk jawaban yang salah. Kalau yang benar itu yes, berarti yang salah adalah no. Ya, oke ya. Select. Jangan sampai salah tulis ya Bapak Ibu ya. ×2 no. Yang C juga sama. Select. ×2 no. Yang D juga sama. Select. ×2 no. Nah, seperti ini. Jadi usahakan dalam satu soal pilihan ganda hanya ada satu jawaban yes ya Bapak Ibu ya, hanya ada satu jawaban benar. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Bangun datar yang tidak memiliki sudut adalah, ini saya blok dulu, terus kemudian saya ketik select ×2 no. Kemudian bawahnya select ×2 no. Kemudian bawah lagi select ×2 no. Nah, yang terakhir select
titik 2, yes. Nanti usahakan besarnya kotak ini sama ya, biar tidak mencurigakan. Nanti siswa bingung, wah ini kotaknya paling besar, jangan-jangan itu jawabannya. Nah, nanti curiga anak-anak begitu. Kemudian soal drop down. Soal drop down ini adalah tipe soal yang jawabannya bisa memilih dengan cara klik ya. Nah, caranya bagaimana? Kita buat kotak juga di sampingnya. Gambar di bawah ini merupakan bentuk dari. Nah, untuk soal drop down, kata kuncinya adalah choose. C-H-O-O-S-E titik 2. Nah, kita berikan pilihan-pilihan. Misalnya di sini adalah persegi panjang, persegi spasi panjang. Nah, untuk jawaban benar bagian depannya kita kasih tanda bintang. Terus kita pisahkan dengan garis miring. Pengecohnya misalnya segitiga. Terus satu lagi misalnya persegi. Oke. Berikutnya soal nomor 2. Kalau terlalu besar saya bisa undo ya. Klik undo, ini ada tanda panah ke belakang undo. Saya buat agak kecil. Nah, terus kemudian choose. Nah, choose titik 2. Jangan langsung jawaban benar. Misalnya saya buat jawaban salah dulu. Persegi garis miring. Jawaban benarnya kita kasih tanda bintang ya Bapak Ibu ya. Kita awali tanda bintang. Segitiga garis miring lingkaran misalnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Oke. Terus kita lanjut ke soal join with arrow. Apa maksudnya Bapak Ibu? Soal ini adalah soal menjodohkan. Jadi nanti anak tinggal memberikan garis penghubung antara gambar dengan tulisan. Nah, di sini kebetulan ada 3 bangun datar. Nah, di sini ada persegi. Kalau di dalam soal ini, contoh ini bujur sangkar ya disebutnya ya, tidak apa-apa ya. Kita kotaki dulu bagian perseginya, lalu kita tulis join titik 21. Nah, ini untuk jodohnya juga kita buat yang sama Bapak Ibu. Kita klik join titik 21. Oke. Kemudian gambar lingkaran. Kita kotaki dulu, lalu kita klik, kita ketik join titik 22. Lalu di jawabannya juga sama. Join titik 22. Nah, kemudian segitiga. Ini juga sama. Join titik 23. Ini harus dengan jodohnya masing-masing ya. Jawabannya juga sama. Join titik 23. Nah, nanti harapannya anak itu membuat garis join 1 ini gabung dengan join 1. Segitiga gabung dengan segitiga, lingkaran juga jodohnya dengan lingkaran. Jadi sesuai dengan namanya ya, join 1, join 1, join 2, join 2, join 3, join 3. Jangan sampai salah ketik. Baik, kemudian berikutnya adalah drag and drop. Drag and drop itu fungsi untuk memindahkan tulisan ini ke dalam kotak. Ya, oke, saya coba perkecil dulu biar kelihatan. Nah, untuk lingkaran ini nanti bagian yang akan kita pindah atau kita drag. Maka lingkaran ini saya kotaki terlebih dahulu, kemudian saya tulis drag titik 21. Kemudian persegi atau bujur sangkar ini juga sama, saya berikan kotak. Saya geser dulu ke bawah. Oke. Drag, saya ulangi. Drag
titik 22, segitiga juga sama, drag titik 23. Nah, di manakah kita akan meletakkan drag ini? Lingkaran. Lingkaran itu seharusnya di sini ya Bapak Ibu ya. Maka di sini saya buat kotak juga. Lalu kemudian saya ketik drop titik 21. Ini tulisannya salah ya. DROP ya, drop titik 21. Terus kemudian untuk persegi ada di sini seharusnya Bapak Ibu ya. Tinggal saya buat kotak, kemudian saya klik, saya ketik drop titik 22. Terus kemudian untuk segitiga saya buat kotak di sini, kemudian drop titik 23. Nah, begini ya. Drag 1 diletakkan di drop 1. Drag 2 diletakkan di drop 2. Drag 3 diletakkan di drop 3. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian satu jenis lagi yang kita pelajari. Di sini kita atau siswa diminta untuk menuliskan angka. Nah, kita buat kotak di sini. Lalu langsung kita tuliskan kuncinya saja Bapak Ibu. 3 misalnya. Ini tidak akan berefek ya. Mau pakai huruf besar atau huruf kecil sama saja. Kemudian bawahnya juga sama. Kita ketikkan langsung kuncinya. 6. Oh, untuk lebih meyakinkan Bapak Ibu, saya tulis pakai huruf kapital. 6. Lalu nanti kita akan menjawab pakai huruf kecil, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu sudah selesai. Nah, sebelum kita simpan, Bapak Ibu harus coba terlebih dahulu. Apakah live worksheet yang sudah kita buat ini berfungsi dengan baik atau tidak? Caranya bagaimana Bapak Ibu? Kita klik preview di sampingnya ya Bapak Ibu, di samping tanda edit ada preview. Kita klik preview. Nah, di sini. Oh, videonya sudah muncul. Oke, kita coba play. Oke. Dan seterusnya Bapak Ibu ya. Terus kemudian bagian bawah, kita coba isi dulu. Kita untuk mencoba, kita coba sebisa mungkin benar semua biar bisa dipastikan bahwa ini kuncinya benar. Bangun datar yang memiliki 3 sisi adalah segitiga, kita klik. Oke, lanjut ke bawah. Bangun datar yang tidak memiliki sudut adalah lingkaran, kita klik. Drop down, gambar di bawah ini merupakan bentuk dari persegi panjang, kita coba klik. Terus ini, gambar di bawah ini bentuk dari segitiga ya Bapak Ibu ya, kita klik. Lalu kemudian ke bawah, join with arrow. Nah, ini saya zoom out terlebih dahulu. Nah, saya akan buat garis. Nah, ini jodohnya ke sini ya. Saya menjawab yang benar terlebih dahulu. Oke. Lalu kemudian geser ke bawah. Bentuk nama bangun ruang. Nah, lingkaran yang mana? Saya klik, geser, letakkan di sini. Kemudian ini di atas. Kemudian segitiga di sini. Baik. Terus lanjut ke bawah, tuliskan nama angka. Nah, tadi angkanya saya tulis pakai huruf kecil ya. Coba saya jawab pakai huruf besar. TIGA. Lalu ini, tadi saya jawab pakai huruf besar. Saya akan coba jawab dengan huruf kecil. 6. Apakah hasilnya sama atau tidak? Kalau sudah, kita tinggal scroll ke bawah, lalu klik finish. Nah, kita menuju ke bagian atas. Oh iya, benar semua Bapak Ibu. Nilainya sudah 100. Nah, jika kita sudah preview, ini belum selesai Bapak Ibu. Karena kita belum simpan. Apabila nilainya ternyata belum 10 atau masih ada yang salah, Bapak Ibu bisa edit lagi bagian mana yang salah. Ataukah mungkin pengetikannya ini belum benar, kunci-kuncinya belum benar, Bapak Ibu cek sekali lagi. Terus kemudian kalau sudah yakin baru Bapak Ibu klik save atau simpan. Klik save. Nah, ada 2 pilihan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu akan share kepada seluruh orang ataukah disimpan untuk pribadi?
Nah, di sini saya memilih untuk share kepada banyak orang ya, supaya banyak orang yang bisa juga memakai hasil karya kita. Kita klik yes, I want to share my worksheet with other teachers. Saya klik. Lalu kemudian saya tulis judulnya. Judulnya apa? Misalnya tadi ya, bangun datar. Terus bahasanya bahasa apa Bapak Ibu? Indonesia ya. Terus school subjeknya Bapak Ibu boleh tuliskan misalnya SDN mana gitu ya, atau SD negeri atau SD gitu aja. Grade level. Nah, ini kelasnya ya Bapak Ibu ya. Di sini misalnya saya buat kelas 3. Terus kontennya tentang apa? Nah, misalnya di sini saya tulis matematika. Lalu other content misalnya di sini tentang mengenal, bangun datar. Nah, age from. Nah, di sini Bapak Ibu bisa pilih usia berapa. Misalnya kelas 4 itu misalnya usia 10 sampai usia 14. Misalnya ya Bapak Ibu ya, bebas ya. Deskripsinya misalnya dituliskan digunakan sebagai latihan. Misalnya seperti itu. Do you want to share the document as PDF too? Saya pilih saja no. Kemudian saya klik yang bawahnya yes, kemudian saya klik save. Oke, sudah seperti ini Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ingin memberikan live worksheet ini kepada siswa-siswi Bapak Ibu bisa langsung share ini ya, link ini. Tinggal dikirim ke anak-anak. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Semoga tutorial ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.